Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku. Good morning, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam program Weekly Devotion bersama dengan saya, Veronica Dilestari. Apa kabar anak-anak SMP Talenta Purwakarta, para orang tua dan sahabat talenta dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan program Weekly Devotion pagi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Anak-anak dan pemirsa serta sahabat talenta yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai renungan hari ini dengan tema Kawan Setia. Mari kita awali renungan hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amin. Mari kita lanjutkan dengan lagu pembukaan. Ku bawa hidupku padamu, ku bersujud karena kasih-Mu. Ku ada di tempat ini karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu. Pernah ku meragukan cinta-Mu saat ku ada di titik terendahku, namun kasih-Mu selalu menemukanku. Anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu. Yesus sahabatku, sahabat setia. Kau di hatiku, ku di hati-Mu selamanya. Yesus sahabatku, sahabat setia. Ku takkan takut, Kau besertaku selamanya. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan sahabat talenta sekalian yang terkasih, marilah kita dengarkan bacaan Injil. Pembacaan dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah membuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ayat emas. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Markus 2 ayat 3. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, serta orang tua dan sahabat talenta dimanapun Anda berada, marilah kita dengarkan renungan hari ini, supaya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bisa tertanam dan bertumbuh di dalam hidup kita. Happy Friday sahabat talenta. Hari ini kita kembali mendengarkan kisah orang lumpuh yang disembuhkan setelah ia dibantu oleh temannya untuk menemui Yesus lewat atap. Tidak dahulu, tidak sekarang. Kesehatan dan kesejahteraan merupakan idaman setiap orang. Oleh karena itu, ketika mendengar ada seorang istimewa yang bisa memberikan penyembuhan, berbondong-bondong orang datang kepadanya memohon kesembuhan itu. Ketika saya membaca kisah manis ini, saya tertarik pada teman-teman orang lumpuh itu. Kreatif sekali mereka, bisa-bisanya lewat atap. Saya bisa membayangkan semangatnya mereka mengakali situasi yang kurang mendukung demi teman yang mereka kasihi. Apalagi akhirnya teman mereka disembuhkan oleh Yesus. Tentulah mereka langsung bersuka cita. Sahabat talenta yang terkasih, harapan yang begitu besar atau keyakinan bahwa Yesus akan memberi kesembuhan bisa menjadi teladan bagi kita. Lewat kisah ini kita dipanggil untuk menjadi teman yang penuh iman, penuh pengharapan, dan penuh kasih. Hal ini terlihat begitu mudah dan kecil. Namun, lewat hal kecil ini, kita bisa semakin dekat pada kekudusan loh. Bahkan tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi orang kudus bersama teman-teman kita. Lihat saja Santo Fransiskus Assisi dan Santa Clara Assisi, lalu Santo Ignatius Loyola dan Santo Fransiskus Xaverius. Mari menjadi teman-teman yang baik dan menjadi cerminan kehadiran Allah dalam hidup teman-teman kita. Anak-anak yang terkasih, beserta Bapak, Ibu, dan sahabat talenta sekalian, renungan hari ini sudah selesai. Maka marilah kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Marilah kita hening sejenak, mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti sabda-Mu pada hari ini. Sungguh mengubah kami untuk semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, sekarang kami ingin belajar untuk menyiapkan masa depan kami. Bantulah kami selama belajar ini, memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami.
Bapa, kami mohon dengan rendah hati pulihkan juga bangsa kami dari pandemi ini, agar kami bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Mari kita tutup renungan hari ini dengan lagu penutup. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai, Ku cinta hadir-Mu, tempat kediaman-Mu Tuhan. tempat Kau hadir. Good morning, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker dengan benar. See you, God bless us. Selalu ada untukku. Selamanya ku cintai, Selamanya ku cintai tempat kediaman